sampai di tanjakan Seruni, tiba-tiba lari bang. Dari yang tadinya jalannya pelan, tiba-tiba lari. Gue refleks sama teman gue, langsung gue tangkap kan, gue kejar. Itu dia sambil kita break tuh dia sambil ngetawain kita bang, terus sambil ngomong, kalian pokoknya tidak akan bisa keluar dari gunung ini gitu kan. Ngambil sesuatu di gunung dan ini berdampak sampai akhirnya turun dan kembali ke rumah. Ini kejadian sangat gokil banget dan gak disangka-sangka dialami oleh salah satu narasumber yang akan menceritakan kisahnya kali ini. Gunung Cermai menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pendaki. Seperti beberapa gunung lainnya, Gunung Cermai juga menyimpan beberapa cerita misteri tersendiri. Salah satunya adalah kisah mistis yang dialami oleh seorang pendaki bernama Apri, di mana beliau dan kedua temannya mendapat teror mengerikan ketika sedang mendaki ke Gunung Cermai di tahun 2015. Di saat itu, salah satu teman Apri sempat mengambil sebuah benda sakral yang berada di Gunung Cermai, dan di saat itu pula lah semua teror mengerikan itu terjadi. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini. Halo Bang Apri. Halo bang. Sehat bang? Sehat terus. Mantap. Nah, Bang Apri nih akan membagikan ceritanya waktu pendakian ke Gunung Cermai. Ini di tahun berapa bang? 2015 bang. 2015. Ini ngambil sesuatu bang di gunung. Jadi, dan akhirnya berdampak sampai turun kembali ke rumah. Itu bener bang? Bener bang. Gila, sampai ditanganin sama beberapa orang-orang yang paham lah malah seperti itu ya? Ya benar-benar. Yang bisa lah. Yang bisa ya. Dan di sini juga Bang Apri menuntun orang yang nggak sadarkan diri dalam tanda kutip, ya memang ada sesuatu hal gaib di tubuh teman lu pada saat itu. Iya. Di saat turun. Ini kejadian di atas, masih di atas gunung lah ya? Masih di atas gunung sampai ke rumah. Ke rumah. Sampai pulang ke rumah. Nah, gila sih ini ceritanya, bikin merinding ya pastinya. Gue juga tadi di-spill ceritanya serem banget lah. Jadi teman-teman semua nih yang pengen tahu kisahnya lebih lengkap dan detailnya, kalian simak terus videonya sampai habis karena nanti di situ kita bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan juga pelajaran bagi kita semua. Oke, dan jangan lupa juga follow Instagram kita itu di besokpagi.tv karena di situ juga banyak banget nih informasi-informasi tentang pendakian gunung dan juga trip gunung, sewa rental outdoor juga kita menyediakan. Dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Oke, mungkin kita gak usah berlama waktu lagi, segmen pendakian horor dimulai. Jika tidak siap. Jadi awal mula pendakian ke Gunung Cermai ini, gue ada rencana bang sebenarnya. Lagi ngopi kan, ngopi bertiga. Tercetuslah tuh pada mau naik Cermai. Ya. Dan awal mulanya itu bukan lewat jalur Linggarjati. Awalnya? Gue sih nyaranin Palutungan saat itu. Kan. Cuman temen gue ini yang satu minta lewat Linggarjati aja lah gitu kan. Yaudah, kalau misalkan itu gue cari-cari info dulu gitu kan. Yeah. Nah di saat itu gue pendakian itu tahun 2015-an. Oke. Tahun 2015 akhirnya kita putusin pendakian itu lewat apa? Linggarjati. Gue sama temen gue tuh yang 2 orang, kita mutusin naik kendaraan umum, bis. Dari Kampung Rambutan kan. Nah sampai Kampung Rambutan, di waktu pendakian itu gue naik
bis apa Lurago. Wah, bis Iya gokil kan? tuh. Nah gue naik ke bis itu, nggak lama gue naik bis gue minum Antimo. Gue tidur kan, udah tidur. Saat itu bis jalan sekitar jam 8 malam. Ya. Nah jam 8 kita naik bis Luragung itu sampai di mana Masjid Linggarjati itu bang. Itu sekitar jam 2 dini hari. Oke. Nah, gue bertiga sempetin untuk istirahat dulu kan di masjid itu tuh sekitar sejam lah. Nah kira kita jam 3 mutusin untuk bergerak lagi kan untuk ke base camp. Nah karena di jam itu kita kagak ada inian angkutan, akhirnya kita mutusin jalan kaki bang. Jalan kaki? Jalan kaki tuh. Dari bawah tuh bang? Dari bawah, dari masjid yang pinggir iya, jalan tahu, raya itu kan. Kita jalan kaki, jalan terus ya kan. Mana beban bu, gede-gede kan bertiga. Ya udah tuh. Akhirnya di pertengahan perjalanan sempat ngeres bentar lah. Itu subuh itu sebelum sampai di Linggarjati, gue sempat makan nasi uduk. Makan nasi uduk, ada yang jual gitu kan. Gue makan dulu lah ceritanya tuh. Nah habis makan, break sebentar, jalan lagi tuh. Sampai-sampailah kita di base camp mana Linggarjati itu sekitar jam 8 setengah 9 pagi. Sampai di base camp istirahat, terus teman gua ngurus registrasi segala macam ya kan. Gua ngecek segala logistik yang kurang, yang belum dibeli apaan aja. Udah tuh kita akhirnya mulai pendakian rada siangan jam setengah 10. Jam setengah 10 siang. Nah dari base camp Linggarjati sampai ke Cibunar itu kita jalan lagi bang. Kalau sekarang kan mungkin udah ada ojek atau itu kan. Nah di saat itu kita jalan bertiga kan, jalan sampai di pos Cibunar sekitar jam berapa tuh, jam 11-an lah. Jam 11 udah akhirnya ngeres dulu sebentar. Terus ada petugas juga kan yang ngecek inian tiketing. Ya udah tuh kelar dicek baru kita berdoa, baru mulai pendakian kan. Nah sebelum kita mulai pendakian bang, gue sempat ketemu kayak warga lokal. Kayak warga lokal tuh nenek-nenek gitu kan. Dia kayak ngasih pesan gini, hati-hati Jang kalau misalkan mau naik gitu kan. Hati-hati kalau mau naik? Iya, hati-hati Jang. Iya. Gitu kan. Terus kita bertiga, ya udah tuh kita sautin kan. Iya Bu, insya Allah aman gitu kan. Selang 3 menit kemudian temen gue ini yang berdua nengok belakang bang. Nah itu si nenek-nenek itu udah nggak ada. Sekarang maksudnya logikanya kalau misalkan 3 menit itu nggak ada kan masih kelihatan gitu ya kan. Nah itu udah nggak ada tuh. Ya udah terus gue bertiga masih mutusin positive thinking lah. Ya udahlah kita jalan aja, gue bilang. Jalan sampailah di pos Lowong Datar ya, pos 1 itu. Lowong Datar kita break, itu masih normal, pendakian kita masih normal. Masih ketawa hihi lah. Terus habis di itu kita lanjutkan perjalanan lagi. Lanjutkan perjalanan. Di saat waktu pendakian itu benar-benar sepi bang. Gak ada pendaki lain tuh bang? Gue cuman ada berapa rombongan. Tapi yang naik itu udah dari pagi. Nah, gue rombongan terakhir ceritanya. Oke. Ada sekitar 4 rombongan gitu. 4 rombongan. Singkat cerita, gue jalan sampai ketemu pos 2 kan, Kondang Amis tuh. Kondang Amis, gue istirahat lagi. Gitu. Makan siang di situ. Gue mutus untuk makan siang di situ kan. Makan siang, udah tuh masih normal, masih kayak
ya kayak pendaki umum biasa lah, jalanin biasa gitu kan. Habis singkat cerita, udah kita beresin, packing barang, kita lanjutin lagi pendakian tuh. Jalan ya kan, temen gua juga udah pada kewalahan juga, banyakan gitu kan. Udah, kita kalau emang kagak sampai ke Sangga Buana, kan awalnya target kita Sangga Buana. Udah ntar kita di ini aja, di kuburan kuda campnya. Yakin gak Pri? Yakin udah, gue bilang. Udah jalan aja. Udah tuh, sampailah kita di kuburan kuda sore tuh Bang. Sekitar jam berapa? Jam 4. Jam 4 apa jam 4:30 gitu. Karena takut terlalu malam ya kan, untuk naik ke atas lagi udah. Gue mutusin bikin tenda di situ. Bikin tenda. Camp ngeset semuanya kan. Nah yang ngecamp di situ saat itu cuman gua doang, rombongan gua doang, bertiga itu. Nah setelah itu malam udah malam kan, udah ganti hari gitu, maksudnya dari sore ke malam gitu. Kita makan malam biasa. Udah ngobrol ya kan. Terus emang cuaca saat itu juga angin lagi kenceng kan. Kira sekitar jam 8 malam tuh masuk lah tenda. Cuman gue masih di depan, masih ngerokok gitu kan. Jam 9 gue masuk tenda, gue tidur kan, rebah-rebahan gitu. Nah temen gue sekitar jam 10, jam setengah 11 tuh Bang, mau kencing ceritanya. Mau kencing, dia keluar. Mau kencing Pri? Ya udah jangan jauh-jauh. Udah kencing biasa normal gitu kan. Nah pas setelah dibalik dari kencing tuh Bang, itu tiba-tiba angin yang tadinya kencang, ini lebih kencang lagi Bang. Lebih kencang lagi? Angin tuh lebih kencang. Udah gitu kan, ya udah kata gue pada berdoa aja dah. Gue ngerinya apa? Ngeri pohon tumbang doang ya kan. Benar. Udah kita berdoa aja dah. Kalau emang kasih selamat, gue bilang. Udah berdoa tuh. Sekitar tengah malam, jam 12. Itu tiba-tiba Bang, suara rombongan, kayak rombongan mendaki. Itu kayak lewat gitu kan. Duk. Wah, kata gue. Ada rombongan nih, gue bilang gitu kan. Iya. Ada rombongan nih. Tuh suaranya tuh kayak lagi sibuk bikin tenda lah. Yang ini. Yeah. Pokoknya bising dah. Kayak, tapi gue bertiga itu nggak ada yang berani keluar Bang. Apa maksudnya? Ngelihat gitu ya? Iya, nggak ada yang mau keluar gitu maksudnya. Udah biarin besok pagi aja gitu kan. Udah tuh, singkat cerita, pas jam 4 kan prepare mau summit kan. Gue keluar, temen gue juga keluar. Dah, kok sepi kata gue ya kan. Anjir, rombongan tenda yang semalam itu nggak ada Bang? Itu nggak ada Bang. Gue bilang kan, tadi siapa ya malam, gue bilang. Wah, gak tahu dah. Seru. Sekarang gimana ya maksud gue? Itu di saat itu lagi kayak suara mereka itu saya ngeset, seakan-akan ngeset tenda. Yeah. Kayak ngeset campsite lah gitu kan. Tapi pas gue mau berangkat summit itu, mereka tuh nggak ada, cuman tenda gue doang satu, posisinya di situ. Gila, yang semalam berarti suara siapa tuh? Nah, nggak tahu dah tuh Bang. Gue masih di situ, gue bertiga, ya udahlah kita positive thinking aja udah. Udah kita ini sarapan. Gue bikin roti bakar, terus kalian buat bekal ke puncak kan. Rotinya juga gue bawa lah tuh. Masih normal Bang, pendakian tuh masih normal. Lewat tanjakan Bapak Tere yang segitu kejamnya ya kan, tanjakan Seruni. Wah, itu jam-jam segitu tuh angin juga lagi kenceng-kencengnya. Sampailah di Batu Lingga itu. Sampai di Batu Lingga kita break, kita ngaso kan. Udah tuh, itu udah mulai rada terang gitu kan. Matahari udah mulai kelihatan gitu. Itu break, tuh ngopi ngerokok, sembari ngobrol-ngobrol bentar. Masih jauh nggak? Temen gua kan. Ya kalau dari sini dari Batu Lingga ke atas sih perkiraan masih lumayan lah, gue bilang. Yaudah yuk
jangan lama-lama berhentinya, gue bilang gitu kan. Nah temen gue ini yang satu udah mulai kayak ini bang, kayak banyak bengongnya. Ya udah banyak bengongnya gitu kan. Udah akhirnya gue tepok, jalan, jangan bengong mulu, gue bilang. Jalan tuh sampai kita di mana, Sangga Buana itu kita ketemu rombongan orang tuh yang gue bilang tadi pagi naik. Nah mereka baru pada mau naik kan. Nah, akhirnya yaudah tuh, ayo bang dibarengin, kata mereka kan. Yaudah barengin aja bang, yaudah barengin bang, barengin akhirnya sampai di puncak bang. Nah gue di puncak, gue leha-leha kan, istirahat segala macam, bikin kopi, terus nikmatin tuh di puncak, suasana puncak gitu. Nah pas gue lagi nikmatin di puncak, teman gue ini yang satu ini yang tadi bengong di Batu-Lingga, tiba-tiba lagi duduk di pinggiran arah ke kawah Sendiri bang? Sendiri. Yeah. Terus gue samperin kan, lu ngapain di mari sendirian? Kagak, tadi kayak ada orang di bawah. Wah. Gue bilang, orang mana? Dalam hati gue kan gitu. Yeah. Orang mana? Gue bilang, ngapain orang-orang ada di kawah? Gue bilang gitu. Udah yuk ngopi dulu, gue bilang. Ngopi dulu, gue bilang. Sarapan dulu, gue bilang. Yaudah, akhirnya makan. Nah, mulai kejadian itu bang, itu pas di saat kita turun, itu sekitar jam 9, setengah 10-an lah kita turun tuh. Setengah 9 itu turun dari puncak sampai Sangga Buana lagi, sampai Batu-Lingga kan. Nah di Batu-Lingga tuh baru dah tuh kejadian yang benar-benar menurut gue tuh yang melelahkan lah. Di situ teman gue yang awalnya tadinya jalan masih normal, yang masih biasa kayak cowok lah gitu, tiba-tiba jalannya tuh beda, jadi lama-lama jadi nunduk gitu, nunduk, terus tangannya lama-lama ke belakang gitu kan. Nah, gue udah ngeliat, udah mulai curiga kan. Terus gue bilang sama temen gue, coy, di situ jagain, takutnya kenapa doang. Gue udah dari situ udah mulai curiga. Terus sampai kita di Batu-Lingga, sampai di pos Batu-Lingga tuh, yang tadinya dia tiba-tiba cuman diem gitu doang, jalannya sambil nunduk gitu, tiba-tiba langsung teriak gini bang, kalian tidak akan bisa keluar dari gunung ini. Tiba-tiba langsung ngomong kayak gitu bang. Nah, gue berdua di situ, ada beberapa pendaki yang ikut turun sama gue, sempat kaget juga kan. Nah temen gue refleks nyautin gini, gue masih punya Tuhan, gue agak takut. Terus ada yang ini juga lah, kasih disalawatin gitu di kupingnya bang. Dia cuma malah responnya si temen gue yang kemasukan ini, cuman ketawa-tawa gitu kan, cuman ketawa-tawa doang. Terus akhirnya tuh gue bilang, ya udahlah, tuntun, jangan sendiri, ini kayaknya udah mulai bahaya, gue bilang. Takutnya yang si raganya ini malah yang jadi terluka gitu kan. Capean ya gitu kan. Ya udah tuh dituntun turun ke bawah kan, sampai di mana tanjakan Seruni. Tiba-tiba lari bang. Dari yang tadinya jalannya pelan, tiba-tiba lari. Gue refleks sama teman gue, langsung gue tangkap kan, gue kejar. Gue tangkap, terus dia ketawa-tawa gitu kan, ketawa kayak nenek-nenek lah gitu. Hohoho gitu kan. Gue bilang, ini mimpi apa gue jadi nonton orang begini kan, gue bilang. Ya udahlah, kata gue. Udah break dulu, gue bilang. Itu dia kita break tuh dia sambil ngetawain kita bang, terus sambil ngomong, kalian pokoknya tidak akan bisa keluar dari gunung ini gitu kan. Gila. Di saat itu yang tadinya gue masih biasa-biasa aja, tiba-tiba gue jadi kata gue, anjing kalau misalkan dalam hati gitu ya, kalau misalkan kayak kita benar-benar nggak bisa keluar dari gunung gimana, kata gue kan. Ya udahlah, terus dalam hati gue juga berdoa sendiri kan. Nah waktu gue berdoa, kalau misalkan emang dikasih
selamat sampai pulang ke rumah, semoga dikasih keselamatan gitu kan. Ya udah tuh akhirnya kita jalan lagi bang, jalan sampai di mana turunan tanjakan Bapak Tere. Tanjakan Bapak Tere itu dia masih kayak gitu, masih benar-benar kondisinya tuh benar-benar nggak berubah, masih kadang-kadang tiba-tiba jalan jalannya tiba-tiba pelan, kadang-kadang lari, lari. Nah dari Bapak Tere itu gue putusin untuk gini, udah ini kayaknya udah nggak normal, gue bilang udah tangannya ikat aja pakai webbing bang. Lu ikat bang? Akhirnya gue ikat bang, tangannya gue ikat kan, jadi kayak tawanan perang gitu lah. Iya. Kayak tawanan perang, gue ikat tangannya pakai webbing, tapi dia masih ketawa-tawa. Terus pas dia ngetawain gue giniin, gue entak, wah gak takut, gue kata gitu kan. Gue masih punya Tuhan, terus gue syahadatin tuh, asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Lagi-lagi dia ketawa lagi, cuman ketawa doang bang. Ketawa, gue bilang, gue cukup sabar deh, gue bilang, nih yang penting gue harus bisa sampai bawah nih, gue bilang. Udah tuh jalan lagi tuh, udah kadang ganti-gantian tuh sama teman gue, kadang teman gue yang jaga dari belakang, kadang gue yang megangin si webbingnya ini dari depan gitu kan. Sampai di area camp di mana kuburan kuda, akhirnya tuh gue putusin tuh buat teman gue yang bilang, udah lu pegangin dia dulu, gue beresin barangnya dia dulu. Beresin barangnya dia. Terus tiba-tiba bang di area camp tuh angin yang bener-bener ya udah gak masuk akal dah, maksud gua anginnya muter gini bang, gitu kan, kayak modelnya puting beliung gitu ya. Posisinya tuh cuma di atas tenda, nih bang. Gua bilang, wah ini ada apaan, gua bilang, anginnya tapi cuma di situ kan. Gua mikir ya, gua bilang kalau mau dikasih selamat gua di ini dah, kata gua bilang, gua berdoa sama Allah gitu kan. Dan akhirnya gantian tuh, yaudah lu beresin tenda, gue gantian ini. Untungnya sebelum itu gue udah masak nasi bang, jadi kita sempat makan dulu tuh. Gue makan, gue di siang itu posisinya itu sekitar jam 11:30 lah. Setengah 12 tuh gue makan kan, gue gorengin nugget, gue gorengin sosis segala macam tuh. Gue makan, cuman anehnya itu pas teman gue yang kesurupan ini gue suapin, dia agak mau bang, udah benar nolak tuh. Iya nolak gitu kan, malah digini-gituin gitu kan. Gue bilang, ini serba salah juga, mau ntar kagak makan, ntar dianya kena ini juga lebih lemas raganya dia kan. Ya udahlah, terus akhirnya udah sekarang gini aja dah, gue bilang ke teman gue tuh yang sadar kan. Jadi sekarang gini aja, gue bilang, udah lu bawa kerela dia, gue yang nuntun, ntar ganti-gantian aja, gue bilang. Kita jalan tuh akhirnya bang, dari jam 1 siang. Dan dari jam 1 siang sampai ke bawah itu sekitar jam berapa? Jam 8, jam 8:30 malam. Nah, gue di situ sempat masih ketemu rombongan yang pendaki yang di atas. Jadi pas di Kondang Amis, gue sempat break kan. Gue di Kondang Amis tuh sore tuh jam 4 lah. Gue di Kondang Amis tuh break, terus rombongan yang dari atas tuh sempat ketemu kan di situ, break juga. Gimana bang, aman nggak? Ya masih begini bang kondisinya. Ya udah bang, pelan-pelan aja. Gue juga pelan-pelan kok, tenang. Cuman dalam hati gue pelan-pelan, tapi lu kadang-kadang ngejauh itu gitu jarak, kata gue. Ya udahlah, biarin, maksud gue emang bukan nggak kenal banget juga gitu kan. Ya udah akhirnya kepisah lagi tuh bang, dari Kondang Amis kepisah lagi tuh habis break itu. Habis break itu kepisah lagi. Nah pas sampai di pos 1 di Luwung Datar, tiba-tiba dia sempat sadar. Cuman 10 menit. Cuman 10 menit. Terus dia cuman ngomong, ngapain tangan gue diikat-ikat? Gitu kan, emang posisi dia tuh masih diikat tuh bang ya? Oh, iya masih gue ikat dari atas kan, dari atas itu pas turun summit.
ngapain tangan gue diikat-ikat? Gue bilang, enggak, ntar aja, gue ceritain di bawah, gue bilang gitu. Selang 10 menit kemudian, tiba-tiba langsung berubah lagi bang. Kayak gitu lagi jalannya. Jalannya nunduk gitu kan. Kata gue, berubah lagi. Ini siapa sih maksud gue? Tadi siapa gitu kan. Udahlah, pikir positif aja kan. Akhirnya jalan, terus sampai Cipunar, ketemulah tuh petugas. Ya. Ketemu petugas, akhirnya dikasih tumpangan tuh, dinaikin ke motor. Udah mas, naikin ke motor bang. Ntar dibawa ke base camp, biar ditanganin di base camp aja kayak gitu. Ya udah, teman gue naik motor, terus sama teman gue yang satu lagi tuh yang bawa tasnya tuh. Ya. Di situ dia naik motor di tengah kan, posisinya tuh di tengah. Nah yang teman gue meluk di belakang. Nah sampailah di rumahnya di base camp itu. Nah di base camp tuh sempat ditangani sama warlock tuh bang. Gue kurang tahu tuh lagi tuh namanya pas siapa gitu kan. Sempat ditanganin sama dia. Dan dia juga sempat nanya ke gue gitu dia. Ini temennya punya pegangan atau gimana? Wah, kalau itu saya nggak tahu pak. Enggak, soalnya ini kayaknya bentrok kata dia kan. Ini kayaknya bentrok sama yang ada di Gunung Cermai kata dia gitu. Oke. Terus gimana pak? Maksud gua? Ini Solusinya lah. Solusinya iya, gue nanya kan solusinya gimana nih? Gitu. Kalau misalkan emang nggak bisa, terus saya harus kayak gimana gitu kan? Ya udah, kamu sabar aja dulu, istirahat aja dulu gitu kan. Nah posisinya itu udah malam kan bang, udah sekitar jam 10, jam 11-an lah. Ya. Udah tuh gue istirahat kan, nunggu tidur. Nah, yang si teman gue ini kan tidur tuh, posisinya di dalam kamar khusus sendiri, sama dua orang situlah, orang daerah base camp situ. Nah tiba-tiba itu pas malam itu dia ngejerit, wah gitu kan. Kayak gue nggak tahu tuh dia lagi diapain di dalam tuh, gue nggak tahu posisinya kayak gimana. Nah pas gue masuk, posisi badannya dia tuh kayak model kayak kayang gini bang. Wah kayak orang mau dicabut gitu. Terus gue bilang, Pak ini teman saya kenapa? Udah tenang, kamu tenang dulu. Gue bilang, kamu tenang dulu, duduk dulu. Gue khawatir kan, kata gue. Takutnya teman gue ini malah kenapa gitu. Udah kamu tenang dulu. Ya gue duduk aja, gue ngerokok lagi. Terus di jam itu teman gue ngomong, apa kita kabarin orang rumahnya aja kali ya? Taruh coy, gue bilang. Gue masih belum berani untuk ngabarin orang rumahnya kan. Maksud gue, kalau emang ini bisa dikelarin sendiri, kita kelarin dulu sendiri. Kalau misalkan emang nggak bisa, baru kita bicarakan ke orang rumahnya, gue bilang. Atau nanti gimana itunya, baru kita bilangin, kita ceritain yang sesungguhnya ke orang rumahnya. Yaudah kata temen gue. Yaudah tuh akhirnya bisa sadar itu siang bang. Siang? Iya. Gila. Dari berapa tuh? Berarti kan dari hari yang kemarin sampai siang lagi gitu. Ya, seharian lah ya. Iya seharian. Tapi siang dia baru sadar. Dia sadar, bangun, badan dia lemas semua tuh. Terus dia ngomong, Rey, badan gue pada sakit semua dan ya. Iya tadi. Dan ntar lu gue ceritain, lu makan dulu nih, gue bilang. Gue suapin kan makan. Emang ada apaan kemarin? Dia nanya. Udah lu makan dulu, gue bilang. Kelar makan baru gue ceritain tuh bang. Jadi lu kemarin tuh dari atas sampai ke bawah, sampai di saat ini posisi lu di sini, gue bilang. Lu tuh kagak sadar, coy, gue bilang. Posisi lu jalan bukan selayaknya lu, gue bilang. Bukan selayaknya lu cowok, gue bilang. Posisi lu jalan tuh lu kayak nenek-nenek, gue bilang. Dia masih nggak percaya bang. Ah masa iya kata dia. Entah kalau lu kagak percaya, lu tanya temen lu tanya orang-orang base camp, gue bilang. Gue bilang gitu kan. Ya udah terus kita gimana ini, kita mau pulang kapan? Dia malah nanya gitu kan. Udah tenang dulu, gue bilang. Lu enakin badan lu dulu, baru kita mikirin pulang, gue bilang. Ya udah tuh. Akhirnya gue ngobrol kan sama yang
orang base camp itu bang, bapak yang ngurusin dia itu. Iya. Ngobrol. Jadi gimana pak, itu kemarin gimana? Jadi tuh katanya, kata si bapaknya ini, teman kamu punya pegangan me? Ya dek, gitu kan. Ya itu kalau itu saya kurang tahu, gue bilang kan. Emang dia orang mana? Ditanya kan. Dia sih orang Kalimantan, cuman kelahiran Jakarta pak, gue bilang gitu kan. Oh gitu. Enggak, kayaknya dia punya dari garis keturunan nenek dia ada gitu kata dia kan. Nah pas naik kemari bentrok pas di atas kata dia gitu. Tapi sekarang gimana pak kondisinya, gue bilang gitu kan. Ya insya Allah sih aman gitu gua, kata bapaknya itu. Ya udahlah ya kan. Kalau menurut bapaknya itu aman, sorenya itu gue pulang bang. Pulang tuh bang? Iya, sorenya itu gue pulang. Nah dari base camp gue dianterin tuh sampai ke jalan raya kan, kayak masjid itu lagi. Masjid, ya samping apa gedung Linggarjati itu kan. Iya. Sampai situ gue naik nian bis lagi kan ke Rambutan. Nah lagi-lagi di dalam bis kejadian bang. Maksudnya bukan ya kayak hampir kesurupan lah, kayak wah gitu, kayak sebis ngeliatin bang ke belakang, kata gue wah anjir, malu kan. Ya, malu juga tuh. Akhirnya kondekturnya nyamperin, kenapa bang? Nggak tahu, kemarin dari gunung kayak begini posisinya. Terus akhirnya tuh ya udah ada yang baca-bacain gitu lah. Ada yang baca-bacain tuh penumpang juga, dibaca-bacain. Terus mendingan tuh bang, lemas lagi, tidur lagi ya. Terus pas nyampe di Kampung Rambutan, gue mikir kan, berdua sama teman gue. Ini kalau kita langsung pulang ke rumah, kalau kondisinya masih kayak gini gimana ya, kata gue. Udah sekarang gini aja deh Pri, kita mendingan terus terang aja sama keluarganya, kata teman gue kan. Ya udah tuh, karena keputusan itu udah kita ambil, ya udah kita anterin bang. Kita anterin ke rumahnya tuh, ya kan, ke rumahnya. Terus pas nyampe di rumahnya, gue jelasin lah, ya kan. Nah teman guanya ini yang tadinya masih lemas itu masuk ke dalam rumah, udah masuk ke kamar lah. Nah gue masih ngobrol sama abangnya. Ngobrol tuh, bang, gue mau cerita gitu kan. Jadi kemarin tuh adek lu ini pas di gunung kesurupan bang. Kesurupan gimana? Tapi sekarang gimana kondisinya? Tapi kok masih kayak lemas gitu, kata dia. Ya masih kayak gitu bang. Gue juga udah gimana ya, gue udah berusaha sebisa gue lah. Sampai ya penting selamat sampai Jakarta, sampai pulang lagi ke rumah gitu, bilang gitu kan. Ya udah, emang gimana kronologinya Pri? Jadi pas di atas tuh, sebelum sampai di puncak dia udah mulai ini bang, gue bilang gitu kan. Udah mulai gak fokus lah, gue bilang gitu kan. Udah banyak bengongnya, terus banyak ngelamunnya. Nah pas mulai kejadian kesurupan, gue ceritain kan. Mulai kejadian kesurupan tuh pas turun, gue bilang gitu. Nah terus tadi ya kan, ya udah tuh pas turun, posisi turun, dia tiba-tiba yang jalannya biasa kayak cowok, tiba-tiba berubah jadi kayak cewek gitu, kayak nenek-nenek lah, jalanan nunduk gitu kan. Terus pas itu tiba-tiba ketawa, terus ngomong-ngomong gini bang, gue bilang, kalian tidak akan bisa keluar dari gunung ini. Terus ketawa, gue kata gitu kan, anjing. Terus kata si abang itu refleks kan, anjing tapi lu wah gokil Pri, tapi lu masih selamat juga bertiga. Ya gimana bang, berani gak berani juga sebenarnya, gue bilang gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh, terus gue tanya, nggak bang, emang gue sebelumnya maaf bang, gue mau tanya, emang ada yang punya leluhur yang bisa orang Kalimantan, gue bilang. Ya setahu gue sih emang ada Pri, tapi gue nggak tahu kalau adik gue ini punya, kata dia kan. Entah itu barang atau apa, gue juga nggak tahu, kata dia kan. Oh ya udah bang, gue cuma mau nanyain doang, soalnya kemarin pas di base camp dikasih tahu bapak yang nolongin, gue bilang gitu kan. Oh ya udah sekarang gini aja bang, gue minta maaf kalau misalkan ada lo misalkan kenapa ntar kabarin aja gitu kan.
Nah selang 2 hari kemudian abang ngabarin lagi tuh bang, Pri, ini adik gue masih kesurupan gimana ya? Terus gue bingung kan bang, aduh kata gue gimana ya? Terus di malam itu gue akhirnya mutusin buat temennya temen gue tuh, jadi temen gue punya guru ngaji lah. Iya. Gue suruh dia lah, guru ngaji lu suruh soalnya dah coba corong ngeliatin, gue bilang gitu. Ini kenapa? Gue bilang. Ya udah akhirnya guru ngajinya itu ke rumahnya, terus kayak di ngajiin gitu lah, dibaca-bacain gitu kan. Baca-bacain, terus udah tuh udah kalem lah, udah tenang, udah tidur gitu kan. Kata gue, alhamdulillah. Terus si guru ngajinya ini cerita tuh sama keluarganya kan, ada gue juga. Jadi si anak ini kalau misalkan kata si guru ngaji, jadi bentrok kemarin sama bapaknya sama ibunya gitu kan. Jadi pas naik ke Gunung Ciremai itu yang punya Ciremai katanya nggak terima. Jadi kayak dia kayak ngambil batu, cuman bukan batu inian bang, bukan batu akik, bukan batu apa gitu. Nah itu katanya ngambil pas di daerah, emang gue ngeliat dia ngambil sesuatu kayak di Batu Lingga, di sekitaran Batu Lingga itu kan. Nah dari situ gue baru mulai sadar tuh, kata gue, wah iya, pas di Batu Lingga dia sempat pengen boker gitu kan. Nah dia ngambil batu itu, maksud gue kan, udah lu kantongin batu aja. Iya. Kalau orang dulu kan, iya benar, semestinya kantongin batu, benar. Nah situ, nggak taunya ternyata ya gitu dah kejadiannya gitu bang. Gila, sampai segitu fatalnya ya. Berarti ini pas kembali normal temen lu tuh berapa hari tuh bang? Sekitar setelah turun pendakian ya, di 2 hari dari setelah diobatin guru ngaji nih, atau jadi pas sampai Jakarta kan gue nganterin tuh ke rumah, ke rumah, ya selang 2 hari baru tuh guru ngajinya itu. Habis itu baru tuh dia udah nggak ngalamin kayak gitu lagi. Iya, akhirnya si guru ngajinya ini ngasih solusi, ya udah sekarang gini aja, batunya mana? Nah ternyata ada bang batunya di kantongnya dia, ternyata benar. Pas digeledah ada di celana yang kemarin lagi tuh pas dipakai pendakian. Nah disuruh batu itu dibuang, jadi dimasukin ke kain, nggak tahu, bukan kain kafan ya, kayak kain biasa gitu, ditutup, diikat kan. Nah gue yang disuruh buang. Lu buang lu? Terus kata guru ngaji tuh, kamu buang Pri ke kali, cuman yang alirannya kenceng. Nah di saat itu gue mikir, kata gue aliran yang kenceng cuman Ciliwung ya kan, kalau nggak kali Cipinang tuh dekat rumah. Ya udah akhirnya gue buang ke situ. Nah semenjak itu udah normal sih, alhamdulillah. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gila ceritanya nih, sampai segitunya tuh bang ya? Kacau sih, menurut gue itu pengalaman gokil yang pernah gue alamin, kayak nuntun orang kesurupan bang, berapa sih, kayak nggak semua orang bisa gitu. Benar. Nuntun orang sakit aja kadang suka repot ya, apalagi orang yang benar-benar hilang kesadarannya nih, kesurupan nih. Nah itu lu gimana tuh bang? Cara nanganinnya apa saling sama teman lu ganti-gantian tuh nuntunnya, atau lu doang nih Tok dari pas di atas kesurupan sampai bawah nih? Jadi pas gua nuntun itu gua ganti-gantian juga bang, ganti-gantian. Jadi ntar kadang terus gue bilang sama temen gue, gantian nih, gue bilang, gue yang bawa kairil lah, ya gantian dia yang bawa, dia nuntun, ntar gitu lagi, segitu aja sampai bawah sih. Tapi masih bisa mau ya bang diajak nuntunnya, ibaratnya diajak diri jalan gitu masih mau? Ya kalau kadang-kadang sih dia ada satu kayak nggak mau jalan gitu bang, kayak udah akhirnya kita sedikit-sedikit paksa juga lah. Cuman paksanya juga nggak kayak berlebihan, kayak benar-benar kayak hewan gitu kan. Kayak maksa kasar gitu ya.
Nah itu gimana tuh Bang respon pendaki-pendaki lain yang lihat kejadian kayak gitu tuh? Apakah ada yang niatan buat nolong atau cuman, Bang semangat nih? Gitu. Sempet ada yang nolongin, cuman ya mungkin ya gitu dah, maksudnya sempet ada yang nolongin ya, mungkin mereka juga punya kesibukan atau yang target yang untuk dikejar kan. Jadi ya kadang sempet bareng, kadang hilang misah gitu sih. Jadi berarti nggak ada yang pas momen itu pendaki-pendaki yang lain nggak ada yang nanganin tuh Bang, atau nggak ada yang bisa nanganin temen lu itu pada? Nah pas di itu sempat ada satu orang, gue bilang cuman gue giniin sama si pendakinya, jadi kayak sama dia tuh mau dibaca-bacain gitu Bang. Di pokoknya pas di jalur pendakian itu di mana ya, di Kondang Amis kalau nggak salah itu. Kayak mau dibaca-bacain gitu. Nah terus gue bilang gini ke dia, Bang, maaf Bang, gue bilang, percuma Bang kalau misalkan lu baca-bacain di sini juga, gue bilang. Maksudnya bukannya gue ngeremehin lu atau gimana Bang, gue kata gitu. Cuman ini tempatnya dia, rumahnya dia, susah juga Bang, ketemu. Maksudnya ya kata dia, ya kita berusaha aja Bang, tawakal aja kata dia. Iya, gue ngerti, maksud gue, ya udah kita, yang penting kita sampai bawah dulu dah nih, tenangin pikiran dulu, baru kita bergerak yang positif gitu. Iya, baru gimana cara ngatasin si anak ini biar normal lah Bang ya. Kalau iya kan menurut gua kalau misalkan kita nanginin langsung di situ tanpa ya mungkin kita bukan orang situ langsung gitu ya Bang. Iya, nggak ngerti lah ya. Ya kan yang di situ juga ada yang dituain juga kan. Maksud gua kita harus ya udahlah kita serahin aja emang di bawah terus sama yang di atas gitu. Nah itu pas kan ini kan banyak pendaki nyusulin lu ya Bang ya. Sempat ngasih info ke pihak basecamp kalau di atas itu ada pendaki memang harus ada tuh. Sempat dari pihak basecamp mana naik. Nah ya makanya tuh pas di Cibunar itu kan ada petugas yang udah standby motor gitu. Oh jadi memang udah dapat info ya, info estafet itu ya. Akhirnya ditanganin. Nah ini kejadian nanganin orang kesurupan di gunung sampai dibawa turun ke bawah. Ini baru pertama kali Bang ngalamin atau memang sempat ada lagi tuh? Sebelumnya sih di tahun itu baru itu Bang. Nah sempet kejadian bukannya orang kesurupan sih menurut gua lagi tuh. Orang lapar nih mah. Jadi lagi tuh adalah hypothermia. Iya, jadi ada lagi tuh gua lagi bawa tamu ke Gunung Gede. Terus gue denger suara ngaji Bang, di tenda sebelah lah. Terus gue samperin. Nah temennya itu lagi di ngajiin gitu, lagi diasinin, dikeliling gitu. Gue ngeliat, kata gue, ini bukan orang kesurupan, kata gue. Badan udah menggigil gitu, udah parah dah. Setengah udah nggak pakai baju. Terus akhirnya yang lagi pada bacain itu, gue bilang, udah minggir. Itu temen lu mau mati. Bilang bukan kesurupan. Ini hypothermia ini, dulu kasih makan belum? Ya akhirnya gue kasih makan, habis kasih makan baru tidur ngorok, udah sadar ya. Hypothermia tuh ya. Nah kadang memang suka banyak nih membedakan antara kesurupan sama hipotermia itu suka salah penanganan tuh Bang ya, di beberapa kasus-kasus di pendakian gunung lah. Kita balik lagi nih ke pendakian nih Bang. Nih kan sebelumnya lu sebelum naik nih ngeliat nenek-nenek nih Bang ya. Selang berapa menit nenek itu nggak ada tuh, nggak kelihatan. Lah gue sebagai orang biasa ngeliat hal seperti itu pasti kaget dong. Iya benar. Dan pasti rasa penasaran gue tinggi tuh untuk nyari. Wah ini aja neneknya larinya kemana? Ada nggak sih Bang lu nyari-nyari tuh? Sempet ada, maksud gue kayak temen gue kan bilang pas, Pri itu masa neneknya nggak ada? Kata dia gitu kan. Terus gue bilang, gue nengok, iya ya. Terus mana? Nggak tahu, kata temen gue gitu kan. Udahlah, temen gue ini yang dua maksa untuk mencari tahu gitu Bang. Itu nenek-nenek itu nenek-nenek itu kemana sih, ngumpet kemana gitu kan. Terus gue bilang, udahlah nggak usah dicari-cari, kita juga tujuan kita bukan nyari nenek-nenek, tujuan kita naik gunung. Gue bilang gitu kan. Masa ke Gunung Cermai nyari nenek-nenek? Iya gitu kan. Iya bener juga ya. Akhirnya lu labas nih. Lu labas sampai pada akhirnya di tempat camp ini gokil juga sih ya, malam-malam ada denger suara Rio pendaki yang denger tenda tapi pas paginya nggak ada itu. Nah respon teman-teman lu gimana tuh Bang? Atau lu sendirilah ngelihat momen kayak gitu? Gue sempet rada jiper juga Bang, maksudnya pas keluar tenda yang
gue pikir kan, wah rame nih, ya kan. Keluar tenda, cet, nengok, lah sepi amat, gue bilang itu kan. Jiper juga tuh sempat ngedon. Temen gue bilang, lah ini sepi amat Pri. Semalam siapa ya? Gue diam, nggak tahu. Gue bilang, gue gak mau pusing bang. Jadi kalau gitu kan, jadi kayak mikirnya jadi kemana-mana kan takutnya. Tapi sebenarnya lu dalam tuh ya? Dalam hati mah, itu siapa ya? Atau gue penasaran juga, ya, maksudnya. Itu siapa yang jadi semalam gitu kan? Ngapain gitu kan? Kita doang lagi bertiga di sini. Nah pas sampai ke atas tuh, sampai kan lu ketemu beberapa rombongan pendaki lain tuh bang. Sempat nanyain nggak bang? Bang tadi malam ada yang naik jam sekian kayak gitu. Sempet pas di puncak tuh gue nanya, bang lu naik pagi apa naik malam? Kok naik pagi bang? Oh naik pagi. Berarti yang rombongan pertama ya, gue bilang gitu kan. Iya rombongan pertama yang naik jam 7 tadi gitu. Oh emang kenapa bang? Dia nanya tuh. Nah, gue jelasin deh tuh, enggak semalam gue dengerin nian bang, denger rombongan pendaki gue kira tuh di sekitaran tenda gue, suaranya tuh suara bangun tenda kok, gue bilang. Ah lu ngigo kali, gue lagi ngigo bang, gue belum tidur, gue bilang. Karena suara itu gue belum tidur jadinya. Oh itu berarti dari pendaki udah lu tanya lah ya? Konfirmasi gitu kan. Nah di saat itu gue bilang, yang tadinya gue seneng was-was gitu, awal was-was karena ada suara itu gue seneng bang, maksudnya wah, ada temennya nih, ada temennya gitu kan. Nah pas keluar mau samit nggak ada bang, gue gitu, wah ngeri juga ya tadi ya kan. Ya udahlah bang, gak usah dipikir-pikirin banget, ntar aja tadi. Tapi gimana ya manusia kan kadang suka mikir yang mana-mana lah, benar. Apalagi di gunung ya kan. Tapi kita dibalik lagi, kita dipaksa untuk berpikir positif. Nah ini dari konfirmasi ke pendaki dan sampai turun konfirmasi ke pihak basecamp nggak bang? Kalau misalkan dipastiin lagi pas hari itu nggak ada rombongan pendaki lain yang naik tuh, atau cuma lu doang yang terakhir? Ya, pas gue turun gue tanya kan, pokoknya gue turun itu kan sempet, ya gue kagak mau mikir yang lain-lain dulu kan, gue fokus ke temen gue kan. Setelah temen gue di tangan yang pertama, kan ngobrol tuh, tektokan. Jelasin karena gue sempet nanya, Pak, kemarin sore lah gitu, selain rombongan saya ada lagi nggak rombongan pendaki yang naik? Jawabannya nggak ada. Itu nggak ada. Itu kamu doang terakhir bertiga tadi jam 10 tadi. Terus gue diam lah, udah langsung gak mau banyak tanya udah. Nggak ada cerita-cerita kejanggalan pas di atas ke basecamp lu ceritain, nggak ada tuh bang? Jadi memang lu buat temen lu nih, kondisi temen gue kayak gini nih, ini gimana solusinya ya? Oke, ini tahun 2015 nih bang Apri ya? Nah gimana tuh pendakian 2015 sama pendakian tahun 2020 ke atas kondisinya? Kalau untuk sekarang mungkin udah banyak lah ya, udah banyak kayak open trip atau jasa transport pendaki segala macam, udah mudah lah. Tahun itu emang benar-benar kita tuh ya untuk menuju ke satu base camp benar-benar sulit bang. Iya, perjuangannya ya tahu sendiri, gue dari mana masjid sampai ke base camp itu jalan kaki gitu. Jauh bang, gila. Jadi tuh pendaki sekarang nggak ada yang ngelakuin kayak gitu bang. Mau bang, ya mungkin jarang lah ya. Ya jarang. Ya mungkin kalau misalkan gue ada tahun sekarang gitu gue lakuin kayak gitu, gue juga agak bakal mau bang. Iya, karena sudah fasilitas di mana-mana udah gampang nih kita dapat ya. Iya benar. Nah mungkin bedanya pendakian zaman dulu sama zaman sekarang ya seperti itu ya. Nah kalau lihat kondisi tekstur gunungnya tuh bang, sama sekarang tuh gimana? Apa lu ditonton ini pernah naik Ciremai lagi nggak? Tekstur gimana tuh maksudnya? Maksudnya keadaan kondisi hutannya. Oh, ya kalau hutan sih ya masih mirip-mirip lah ya bang. Kalau Gunung Ciremai itu masih banyak dominan pohon besar kan. Cuman emang di tahun itu sampah yang di gunung tuh masih sedikit dibanding tahun-tahun ini gitu. Ya gila sih, ini masalah sampah emang nggak kelar-kelar nih bang Apri ya. Solusinya tuh bingung juga, kadang ada organisasi yang bersih-bersih sampah, pihak basecamp, tahun nasional. Ntar ada lagi. Nah kita balik lagi ke pendakian Bang Apri nih. Ini pendakian sangat horor banget. Nah gimana tuh Bang? Sebelum kita mengakhiri kisah Bang Apri ini,
dari cerita yang sudah tadi didengarkan teman-teman semua, punya pesan-pesan buat teman-teman semua nggak nih Bang Apri yang menonton kisah lo kali ini? Kalau kesan-kesan ya, menurut gue sih, kalau misalkan lu mau daki, ya lu pertama ya berdoa lah, sama yang percayaan lu masing-masing. Lu izin sama orang tua lu mau kemana. Terus yang terakhir, tolong sampai di bawah Bang. Nah itu penting sih ya. Nah apalagi tadi kita jangan mengambil sesuatu apapun di gunung Bang itu ya. juga tuh Bang. Nah, kecuali foto, video nggak jadi masalah lah ya. Karena tadi nanti kasus yang seperti Bang Apri kan gak enak juga tuh. Ngambil batu hampir 2 hari kemudian sampai turun ke rumah masih ngalamin kayak gitu kan jadi repot juga. Bener-bener. Nah Bang Apri juga mempunyai trip nih. Jadi bagi teman-teman semua tadi kan kita bahas tentang naik gunung nggak perlu repot-repot lagi nih di zaman sekarang nih. Lu kan suka ngejalanin trip Bang nih. Nah itu trip lu biasanya ngadainnya kemana aja tuh Bang? Kalau gue sih lebih ini Bang, guide freelance gitu. Kadang di beberapa operator. Cuman kalau untuk ke pribadi gue paling ke IG gue pribadi gitu. Oh IG pribadi lu. Jadi teman-teman semua ini nanti mungkin yang pengen butuh jasa guide nih ya mau pakai lu bisa tuh Bang ya? Bisa. IG lu apa tuh Bang? Traveler Males. Traveler Males, langsung aja nih kalian DM ke Instagram Bang Apri. Jadi teman-teman semua yang pengen di-guide sama Bang Apri nih ke Gunung Cermai. Ke Gunung Cermai boleh dong? Boleh. Boleh ya. Tapi jangan kesurupan. Jangan kesurupan. Gila tuh Bang Apri aja bisa bawa orang kesurupan dari atas sampai bawah. Gimana bawa orang normal ya kan? Jadi teman-teman semua langsung aja DM ke Instagram Bang Apri. Oke nih, thank you banget nih Bang Apri. Dari gua mungkin gak ada pesan-pesan lebih lanjut. Saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.